Nah, berikutnya adalah donepezil. Donepezil. Donepezil is a piperidine activate acetylcholine esterase inhibitor used management of dementia of Alzheimer disease. Ingat, tadi ada reseptor M1. Nah, M1 tadi berkaitan dengan fungsi kognitif. Nah, inilah obatnya. Jadi orang-orang yang mengalami Alzheimer, kepikunan, pakainya adalah donepezil ini. Karena dia akan bekerja dengan menghambat asetylcholine esterase tadi. Dia akan ngeteng ini tadi. Ngeteng seperti ini. Ya. Donepezil administered orally via transdermal delivery system is indicated for treatment dementia of Alzheimer disease. Donepezil selective and reversibly inhibit acetylcholine esterase enzyme which normally break down in acetylcholine. Jadi dia ngeteng fungsinya. Donepezil ngeteng seperti itu. Nah, sehingga acetylcholine ini kalau dia ngeteng sini, acetylcholine esterase inhibitor kan akan hancur kan? Nah, ini jumlahnya akan semakin meningkat. Nah, tadi adalah indirect cholinergic agonis. Nah, berikutnya ini adalah antagonis. Tadi kita udah ngomongin agonisnya kan? Sekarang kita ngomongin antagonisnya. Antagonis itu seperti ini. Nah, ini kan adalah yang bulat-bulat, itu apa tadi? Asetilkolin. Ya kan? Nah, asetilkolinnya itu akan diblok oleh antagonisnya. Oke, sampai sini paham? Nah, antagonisnya sehingga efeknya tadi yang terjadi bisa dihilangkan. Seperti itu. Nah, contohnya cholinergic antagonis itu ada beberapa tipe. Yang pertama adalah anti-muscarinic agent, ada ganglionic blocker sama neuromuscular blocking agent. Nah, neuromuscular blocking agent itu ada dua, yaitu adalah non-depolarizing sama depolarizing. Apa itu? Kita belajar nanti di sini. Nah, sehingga efeknya nggak muncul seperti ini. Ini masih sama. Nah, yang pertama adalah namanya atropin. Atropin itu didapatkan dari suatu senyawa yang namanya atropa belladonna. Namanya keren ya. Atropa belladonna. Tahu atropa belladonna itu apa? Ah, nanti dicari. Atropa belladonna itu apa sih? Nah, atropin is tertiary amino extracted from belladonna alkaloid. It has a high affinity to muscarinic receptor and bind competitively to prevent acetylcholine from binding. Jadi, yang namanya atropin itu dia, kalau dilihat dari gambar, bulat-bulat ini. Kan sama bulat-bulat kan, tapi ini beda. Skapolamin, atropin beda-beda. Nah, tetapi yang namanya kalau ada atropin, ada asetylcholine sama atropin, yang akan lebih cepat menduduki reseptornya ini adalah si atropin. Atropin itu dia lebih kuat afinitasnya, kemampuannya untuk menduduki reseptor itu lebih kuat, seperti itu. Oke? Nah, atropin act both centrally and peripherally. Jadi, yang namanya atropin, dia bekerja secara dua sifat. Dia bekerja secara sentral. Sentral itu kalau kalian baca buku farmakologi, dia bekerja secara sentral. Sentral itu maksudnya di otak. Dia langsung bekerja di otak. Sama perifer. Perifer itu ya berarti sisanya selain otak. Ya. Nah, ini namanya atropa belladonna itu ini. Nah, the greatest inhibitory effect are seen in bronchial tissue, salivary gland, and sweat gland, and the heart. Jadi, atropin itu dia akan mempengaruhi bronkial. Bronkial itu di paru-paru. Dia akan mempengaruhi paru-paru. Ya, sehingga dia akan menyebabkan dilatasi pada paru-paru. Makanya jangan kaget kalau ada beberapa obat yang zaman dulu kala itu dia digunakan dengan cara dirokok untuk mengatasi asma. Ya ini salah satunya. Ini. Ya. Tetapi dia juga punya efek pada kelenjar air liur sama kelenjar keringat. Selain itu juga dia akan berpengaruh terhadap jantung. Seperti itu. Nah, atropin secara umum dia masih digunakan di Indonesia, masih ada dan digunakan. Nah, atropin secara umum itu dia digunakan untuk beberapa hal. Yang pertama, atropin block muscarinic activity in eye resulting in mydriasis. Jadi dia akan mendilatasi apa? Mendilatasi pupil. Kalau yang tadi agonisnya kan tadi akan mengecil kan?
mengecil. Tapi kalau di antagonis pupilnya menjadi lebih besar, melebar pupilnya ya. Unresponsive to light and syoplagia. Kemudian atropin itu dia juga digunakan untuk mengatasi spasmodik terutama pada GI tract. Spasmodik atau kejang pada saluran pencernaan. Nama lain dari atropin adalah L-hyoscyamin. Atau kalau kalian pernah dengar namanya hyosin butyl bromid, yaitu nama lainnya ini. Itu adalah bentuk sintetiknya. Ya. Atropin and scopolamine are probably the most potent antispasmodic available. Jadi ada namanya skopolamin. Skopolamin, nama lainnya adalah hyosin. Skopolamin atau hyosin atau atropin itu adalah yang paling banyak digunakan untuk mengatasi spasmodik atau kejang pada saluran pencernaan. Ya. Kemudian atropin produce divergent effect on cardiovascular system depending on dose. Jadi dia memberikan efek yang berbeda tergantung dari dosis. Ya. At low dose, predominant effect the slight decrease heart rate. Pada dosis rendah, dia akan menurunkan kecepatan denyut jantung. Tetapi sebaliknya pada dosis yang lebih tinggi, efeknya adalah divergen, berlawanan. Dia akan meningkatkan denyut jantung. Seperti itu. Ya. Yang terakhir, atropin. Atropin blocks muscarinic receptor in salivary gland, producing dryness in mouth atau xerostomia. Jadi kalau obat-obat agonis dari cholinergic tadi menyebabkan produksi saliva berlebih, tetapi kalau yang antagonisnya salivanya menjadi berkurang. Kan makanya itu seperti gas dan rem. Seperti itu. Dan ini ada efek sampingnya. Jadi kita bisa menjelaskan, oh efek sampingnya itu begini, oh efek sampingnya itu begini. Orang jadi lebih ngerti. Kalau lebih ngerti, insya Allah orang-orang kalau menggunakan obat bisa menjadi lebih paham dan mau menggunakan obat. Nah, efeknya adalah seperti ini. Yang pertama, blur vision, pandangan menjadi kabur. Kemudian juga confusion, mumet, pening. Kemudian urinary retention. Ingat tadi yang golongan agonis, dia kerjanya adalah meningkatkan pipis kan. Kalau yang beta-nekol tadi kan bisa membuat seseorang menjadi pipis kan. Sebaliknya, atropin dia bisa menyebabkan retensi urin. Kemudian bisa midriasis sama konstipasi. Ingat, tadi kalau yang beta-nekol tadi efek sampingnya adalah apa? Diare. Berarti kalau dia kan merupakan suatu agonisnya ya. Kalau di antagonis bisa menyebabkan konstipasi. Seperti itu ceritanya. Jadi ada yang namanya agonis, ada yang namanya antagonis. Oke, tinggal 10 slide lagi. 10 slide. Sekarang jam berapa sih? Baru 1 jam, dikit lagi. Berikutnya, skopolamin. Skopolamin ya. Skopolamin or hyosin, another tertiary amine plant alkaloid, produce peripheral effect similar to atropin. However, skopolamin has greater action on CNS. Jadi namanya skopolamin, dia hampir sama kerjanya seperti atropin, tetapi dia memiliki efek yang jauh lebih besar dan dia bisa menembus otak. Seperti itu. Nah, skopolamin is the one of the most effective anti-motion sickness drug of label. Kalau misalkan kalian mabuk perjalanan ya, tidak mempan menggunakan seperti antimo, dramamin dan lainnya, coba pakai skopolamin. Tapi di Indonesia apa ada Pak? Ada. Tapi indikasinya bukan buat itu biasanya. Kemudian skopolamin itu dia bisa digunakan juga untuk post operative nausea and vomiting. Jadi mual muntah akibat operasi. Kemudian antispasmodic in muscle in smooth muscle. Misalkan kalau yang cewek-cewek misalkan setiap bulanan kadang mengalami kram pada perutnya, bisa pakai skopolamin. Ya. Nama lainnya apa sih skopolamin? Skopolamin itu namanya adalah hyosin. Hyosin. Hyosin itu ada di mana sih? Tahu nggak? Mereknya ini. Ini kalau skopolamin, ini yang luar negeri. Dia modelnya transdermal, koyo. Dipakai koyo untuk mengatasi mabuk.
Bu. Itu bisa sekali tempel, bisa untuk 3 hari. Nah, tetapi di Indonesia, skapolamin namanya, terkenalnya bukan skapolamin, tapi adalah ini. Yosin. Jadi kalau misalkan kalian suatu saat mau perjalanan, mabuk perjalanan, pakai ini. Pakai Buscopan. Atau kalian bisa pakai Feminac. Feminac kan aslinya apa? Yosiamin kan? Yosiamin. Nah, pakai aja. Bisa buat mabuk perjalanan. Tapi ya mungkin mesti menimbulkan beberapa efek samping seperti itu. Tapi kalau misalkan pakai Antimo, pakai Dramamin nggak mempan, ya udah sekali aja coba ini. Ya kan? Nah, makanya dengan belajar farmakologi kalian bisa menggunakan ilmu kalian ini untuk kemaslahatan orang. Sama saya pernah punya cerita menarik. Tak cerita nih, ya, cerita. Dulu waktu zaman erupsi Merapi tahun 2010, kan saya juga kena kan, otomatis jadi pengungsi. Otomatis. Nah, saya juga membantulah menjadi seorang relawan dengan ilmu farmasi yang saya miliki yang pas-pasan waktu jadi mahasiswa. Nah, kemudian pada suatu saat kita ada ketemu pasien yang mengalami stroke. Biasanya dia mengkonsumsi yang namanya aspilet atau tromboaspilet yang seperti itulah untuk mengencer darah. Oke. Dosisnya berapa? Tahu nggak? Aspilet atau tromboaspilet itu kalau nggak salah sekitar 85 mg aspirin. Tetapi yang namanya pengungsian kan obatnya tidak selengkap pada kondisi biasanya kan? Iya kan? Nah, dilalah pada saat itu ada yang namanya kontraksin. Tahu kontraksin? Kontraksin itu isinya apa sih? Isinya adalah aspirin. Kekuatan sediaannya berapa? 80 mg. Akhirnya apa yang dilakukan sama senior saya yang menjadi apoteker itu? Pasiennya dikasih kontraksin. Bisa nggak kira-kira cara logika? Bisa. Ya kan? Ya itu. Jadi yang namanya farmasi itu adalah kemampuan kita tuh untuk mengenali obat. Kalau orang awam mungkin nggak akan ngeh seperti itu ya. Tetapi, aspirin, 80 mg. Daripada tiba-tiba pasiennya mengalami serangan stroke ulang, ya mendingan dikasih itu. Mana lebih murah lagi. Iya kan? Nah, itu ada intermezzonya ya. Berikutnya adalah trihexyphenidyl. Trihexyphenidyl ini adalah obat-obatan yang digunakan untuk mengatasi masalah Parkinson. Dan dia bekerja pada reseptor M1. Dia akan digunakan pada reseptor M1. Tetapi yang namanya trihexyphenidyl ini sering disalahgunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Untuk apa? Untuk mabuk. Ya, seperti itu. Nah, trihexyphenidyl indicated in adjuvant in treatment of Parkinsonism and adjuvant in treatment with Parkinsonism dengan levodopa in control of extrapyramidal disorder caused by central nervous system. Jadi yang namanya trihexyphenidyl itu biasanya dia digunakan juga untuk mengatasi masalah-masalah ekstrapiramidal pada orang-orang yang yang mendapatkan obat-obat seperti obat-obat antipsikotik, obat-obat untuk orang gangguan jiwa. Nah, itu efeknya salah satu efek dari obat-obat orang gangguan jiwa adalah Parkinsonism. Sehingga dia menggunakan trihexyphenidyl itu untuk mengatasi efeknya seperti itu. Nah, trihexyphenidyl will increase dopamine in release in Parkinson patient. Jadi trihexyphenidyl dia akan meningkatkan pelepasan dari dopamin. Meningkatkan pelepasan dopamin pada pasien. Loh, kok kaitannya dengan cholinergic, Pak? Iya. Cholinergic tadi kalau kalian lihat di awal-awal tadi ada yang namanya reseptor yang postganglion, dia akan menyebabkan peningkatan dopamin. Bisa seperti itu. Jadi yang namanya trihexyphenidyl dia umumnya digunakan untuk pasien-pasien ini Parkinson, tapi juga sering disalahgunakan. Jadi kalau kalian nanti punya apotek, ada orang datang minta, Mbak, trihexyphenidyl berapa? 5 lembar, ojo mbok doli. Itu mesti. Apalagi kalau malam minggu.
Biasanya seperti itu. Ini pengalaman sih, pengalaman waktu saya di apotek dulu. Kemudian ada lagi yang namanya cholinergic antagonis. Nah, cholinergic antagonis itu juga akan, contohnya adalah nikotin, ya. Ingat tadi reseptornya ada apa? Nikotin sama muskarinik. Nah, nikotin yang ada di dalam rokok, di dalam rokok itu juga akan berikatan dengan reseptor nikotiniknya itu yang ada di reseptornya seperti itu. Nah, nikotin itu juga akan berpengaruh terhadap 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini 7 hal ini. Dia akan menyebabkan pelepasan dopamin, norepinefrin, kemudian asetilkolin, kemudian glutamat, serotonin, beta endorfin, sama GABA. Sehingga kenapa kok rokok itu kadang menyebabkan kecanduan? Karena berkaitan dengan ini, guys. Contoh dopamin. Ya, sekarang orang bentar-bentar ngomongin dopamin, bentar-bentar ngomong dopamin. Iya, memang benar. Dopamin itu kalau dilepaskan di dalam tubuh, dia akan menyebabkan efek berupa pleasure, rasa senang. Dan dia juga akan menekan rasa lapar, appetite suppression. Makanya kalau orang ngerokok, biasanya kenyang. Iya kan? Sekali ngerokok, bisa tahan nggak makan seharian. Tapi kalau nggak ngerokok, nggak karu-karuan rasanya. Kemudian, norepinefrin, ya, arousal, jadi dia bisa meningkatkan hasrat, seperti itu. Kemudian kalau asetilkolin, arousal sama cognitive enhancement, dia bisa meningkatkan kemampuan kognitif. Bener, iya, meningkatkan kemampuan untuk berpikir. Kadang-kadang ada orang-orang kalau mau kerja harus ngerokok dulu kan, sambil ngerokok, sambil ngerjain apa gitu kan. Karena memang iya, nikotin itu dia akan meningkatkan ini tadi, kemampuan kognitif. Tetapi rokok itu juga ada efek yang merugikannya. Selain dari efek yang positifnya, tapi juga ada efek merugikannya. Nah, tinggal gimana kalian menyikapinya. Kalau saya pribadi, saya nggak merokok, sehingga saya mungkin agak kurang sepakat kalau misalkan dengan orang-orang yang merokok seperti itu. Dan seterusnya. Kemudian memory enhancement learning itu karena akibat pelepasan glutamat, kemudian serotonin, appetite suppression sama mood modulation, dia akan mengatur mood. Iya kan? Kalau orang nggak ngerokok sehari, moodnya jadi gimana coba? Misalkan kalian punya kenalan atau orang tua yang ngerokok, suruh nggak ngerokok 1 hari, moodnya mesti kacau. Ya kan? Seperti itu. Kemudian ada juga beta endorfin dan GABA. Sehingga kalau orang-orang stres kadang itu rokok, ya kan? Stres, mumet, ngeluh, akhirnya ngerokok. Karena apa? Ini dengan pelepasan GABA dan pelepasan beta endorfin akan menurunkan ansietas. Tetapi yang namanya rokok, sekali lagi, ada manfaatnya, saya nggak memungkiri. Tetapi ada resikonya, iya, benar. Tetapi makanya itu harus hati-hati. Bagaimana kita memandangnya sesuatu itu. Berikutnya, ada namanya neuromuscular blocking, seperti non-depolarizing sama depolarizing. Nah, ini. The first non-neurotransmitter blocker was curare. Namanya curare. Tanaman jamur itu namanya curare. Yang zaman dulu digunakan oleh orang-orang Indian untuk berburu. Jebret, dia akan melemaskan otot. Nah, curare ini dia digunakan untuk blocking the binding of ACH, so motor end plate can depolarization and leads to muscle paralysis. Jadi dia akan membuat otot itu menjadi seolah-olah lumpuh, nggak bisa digerak nih. Nah, itulah yang digunakan untuk orang-orang zaman dulu berburu. Tetapi, apakah ini digunakan untuk sekarang? Iya, dia digunakan untuk bantuan untuk merelaksasi otot-otot sebelum operasi. Ya, misalkan kadang-kadang dimasukin apa itu kan, ya kalau misalkan dia pakai NGT atau apa gitu kan, kadang dilogrok gitu kan. Nah, untuk merelaksasikannya dia digunakan yang namanya ini cisatorium, vacuronium, vancuronium, ruroconium dan lain sebagainya. Seperti itu. Nah, yang namanya depolarisasi ini kan dengan si ruroconium misalkan dia berikatan dengan reseptornya, maka NA dia tidak akan masuk. Kalau dia tidak masuk di blok ini kan, maka kontraksi otot tidak akan terjadi. Sehingga kalau tidak terjadi kontraksi otot, yang terjadi adalah paralisis. Itulah yang terjadi. Oke, non depolarizing nanti bisa dibaca sendiri. Nah, berikutnya adalah depolarizing.
Depolarizing blocking agent ya works by depolarizing of plasma membrane muscle similar to acetylcholine. This agent is more resistant of degradation of acetylcholine. Jadi yang namanya depolarisasi ya ini seperti ini. Nah, dia akan menyebabkan depolarisasi dari membran yang otot yang ada di sini. Ya. Depolarisasi membran otot yang ada di sini. Dia seperti apa namanya? Seperti asetilkolin. Dia seperti asetilkolin yang akan menduduki tempatnya, tetapi yang namanya depolarisasi dia lebih tahan terhadap ACHE. Asetilkolin esterase. Sehingga kalau dia menduduki reseptornya, dia akan menyebabkan kelumpuhan otot. Seperti itu. Ya. Contohnya adalah succinylcholine. Ya, succinylcholine is only depolarizing muscle relaxant in use today. Succinylcholine dia akan menempel pada reseptor nikotinik ya. Dan beraksi seolah-olah dia adalah asetilkolin. Oh ya, selesai. Oke, succinylcholine used when rapid endotracheal intubation. Jadi dia kalau penggunaan endotracheal intubasi kalau misalkan dimasukkan ke dalam saluran pencerna saluran nafas supaya tidak terjadi ya untuk relaks lah itu. Oke, mungkin itu aja pertemuan kita pada sore hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Nanti habis itu kuliah lagi apa? Oke, saya cukupkan pertemuan kita pada sore hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Kita berdoa kepada kita masing-masing. Dipersilahkan. Berdoa selesai. Oke, terima kasih. Selamat